Halo Sobat Jawara, kembali lagi di Humasin, podcast resmi yang membahas informasi seputar Untirta bersama dengan saya, Aura. Podcast kali ini tuh super duper spesial karena merupakan persembahan dari BPU, yaitu Badan Pengelola Usaha, oleh Bapak Heri Haryanto kali ya. Nah, sebelum itu kita bakalan kenalan nih, karena kita kedatangan dua tokoh yang sangat amat spesial, yaitu ada Pak Alugoro dan juga Pak Amirul. Beliau-beliau ini adalah mempunyai pengalaman CEO lebih dari 30 tahun ya, dan di berbagai perusahaan besar di Indonesia. Terus juga merupakan tokoh-tokoh hebat gitu ya, sudah mempunyai banyak pengalaman. Jadi kali ini kita akan membahas tentang gimana sih caranya supaya kita nih sebagai mahasiswa atau setelah menjadi sarjana itu mendapatkan pekerjaan dengan secara cepat dan juga dapat bersaing di dunia kompetitif lainnya, seperti itu. Mungkin langsung aja kita kenalan dengan selamat pagi Pak Alugoro, pagi Pak Amirul, dan juga pagi Pak Heri. Oke, sebelum kita masuk nih membicarakan tentang pekerjaan kalian, mungkin dari BPU itu sendiri apa sih Pak Heri? Boleh dikenalkan mungkin ya? Baik, terima kasih Mbak. Jadi BPU itu seperti yang tadi bahwa di awal BPU itu adalah Badan Pengelola Usaha. Kenapa ada di Untirta? BPU itu adalah kepanjangan daripada Untirta karena status Untirta sekarang adalah menjadi Badan Layanan Umum. Ya, berdasarkan PMK yang statusnya BLU itu bahwa boleh universitas itu untuk mengatakan unit usaha. Itu berdasarkan PMK 202 tahun 2022 ya, tahun 2022, sehingga BPU ini ya bergerak dalam unit usaha tapi tidak murni bisnis gitu ya, tidak murni bisnis. Kita lebih kepada bagaimana meningkatkan pelayanan. Nah, ini dibuktikan pada hari ini juga bahwa bagaimana meningkatkan layanan kaitannya dengan para alumni kita itu bagaimana keterimaannya di tenaga kerja khususnya di industri. Nah, nanti kita akan hadirkan para Pak Amrulo dan Pak Amrulo itu yang memang sudah berpengalaman bagaimana akan kesiapan alumni-alumni kita di dunia kerja. Begitu kira-kira. Ya, berarti mendatangkan Pak Alugoro dan Pak Amirul ini merupakan salah satu usaha BPU ya Pak ya, untuk mempersiapkan para mahasiswa siap di dunia kerja. Ya. Untuk Pak Alugoro dan Pak Amirul nih, kemarin itu kan sempat ramai ya di TikTok tentang job fair di Bekasi yang banyak sekali orang-orang yang pengangguran nih. Kira-kira kenapa sih untuk Pak Alugoro banyak lulusan yang belum mendapatkan pekerjaan? Sebenarnya masalah utamanya adalah karena jumlah lapangan pekerjaannya yang sekarang relatif terbatas ya dibandingkan dengan jumlah lulusan yang sekarang cukup banyak. Dan di sisi lain adalah karena materi pengajaran di perguruan tinggi pun juga saya lihat tidak matching dengan kebutuhan industri. Sehingga ke depan kalau bisa materi-materi pengajaran yang ada di perguruan tinggi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di dunia industri. Karena dunia industri itu tidak hanya membutuhkan pengetahuan yang sifatnya textbook, tapi juga pengetahuan praktis dan siap kerja. Apalagi juga pengetahuan yang sifatnya soft skill itu juga sangat diperlukan. Misalkan adalah kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain, kemampuan untuk pengambilan keputusan, kemampuan untuk bergaul dengan orang lain dan lain sebagainya, ini sangat diperlukan. Nah, ini setiap tahun mungkin harus diupdate antara materi pengajaran di perguruan tinggi dengan kebutuhan industri. Harus diupdate terus ya, supaya sinkron gitu ya antara yang dipelajari dan juga yang dibutuhkan di dunia kerja gitu ya. Kalau untuk Pak Amirul sendiri nih, berdasarkan pengalaman Bapak nih yang udah memimpin berbagai perusahaan, kira-kira tantangan utama apa sih Pak yang dihadapin oleh para fresh graduate dan skill apa sih yang paling dibutuhkan di dunia pekerjaan saat ini? Oke, pada saat pertama biasanya fresh graduate masuk, yang terjadi adalah kesenjangan. Ya, saya banyak menjumpai
fresh graduate dengan IPK yang tinggi. Namun ternyata IPK tinggi itu tidak menjamin bahwa dia akan sukses. IPK boleh tinggi, namun skill yang lain juga harus kuat. Tidak hanya hard skill, tapi yang lebih penting adalah soft skill. Dan sayangnya, hampir di semua perguruan tinggi soft skill itu hanya sedikit perhatiannya. Ya, misalkan tadi sudah disampaikan Pak Alugoro sebelumnya, kemampuan untuk berkomunikasi. Etika berkomunikasi itu seperti apa? Itu kebanyakan masih belum bisa. Bagaimana berhubungan dengan orang yang lebih senior. Itu juga masih merupakan gap yang terasa banget. Terus yang lain permasalahannya adalah kalau ingin share idea. Ya, pada saat mau share idea, kebanyakan mereka masih dari sisi materinya kurang profesional, dari sisi gesturnya, dari sisi pergerakannya gitu kan beda gitu loh. Kurang menyengat gitu loh. Jadi tidak mengalir. Terjadi ada gap misalkan gini. Biasa di kampus mahasiswa kan aturannya itu lebih free, bebas gitu ya. Begitu masuk perguruan tinggi, begitu masuk kerja ya, begitu masuk kerja, yang terjadi adalah bahwa kita penuh dengan aturan-aturan yang diatur oleh perusahaan. Nah, itu yang kita ingin bisa menjembatani, ya berdasarkan pengalaman kita, pengalaman kami dari sejak masuk level rendah sampai alhamdulillah bisa level tinggi di perusahaan. Kami akan membantu teman-teman bisa menyesuaikan diri. Karena Pak Alugoro dan juga Pak Amirul ini merupakan CEO nih ya Pak. Kira-kira kalau dari mata CEO, apakah lebih penting IPK yang lebih tinggi atau pengalaman skill yang sudah banyak ya Pak ya? Mungkin boleh dimulai dari Pak Alugoro terlebih dahulu. Kalau berdasarkan experience saya adalah biasanya pengetahuan yang tinggi, IPK yang tinggi itu harus dibarengi dengan kemampuan beradaptasi dan aktif di dalam berbagai macam kegiatan, baik kegiatan di dalam kampus maupun di luar kampus. Karena kalau kita sering mendengar berdasarkan hasil riset, kesuksesan seorang itu justru 80% itu kontribusi dari soft skill. 20% hanya hard skill-nya. Artinya kompetensi dia itu hanya menyumbang 20% dari kesuksesan dia nanti di dalam dunia bekerja. Justru 80% soft skill. Celakanya pengajaran di kampus ini 80% adalah hard skill, 20% soft skill. Sehingga mahasiswa harus aktif berorganisasi, berkegiatan, mengikuti seminar atau aktif di kampus maupun di luar kampus, itu akan mendidik dia bagaimana cara bergaul, jiwa leadership, pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya sibuk belajar, tapi juga dia harus aktif mengikuti berbagai macam kegiatan organisasi, baik yang ada di dalam maupun di luar. Sehingga pada saat kami biasanya rekrutmen, itu selain IPK itu saya cantumkan biasanya syarat dia harus aktif organisasi itu. Kalau dari Pak Amirul juga termasuk Pak sama secara umum pengetahuan tentang soft skill itu sangat diperlukan ya. Sebagaimana pengalaman kami ya, biasanya karyawan muda itu misalkan pada saat presentasi gitu ya, atau memperkenalkan diri, rasa percaya dirinya itu masih belum pede gitu. Misalkan pada saat presentasi dia menuliskan di presentasinya itu penuh dengan tulisan, teksnya itu banyak. Nah, itu kan artinya namanya presentasi atau kita menyampaikan ide. Betul. Itu adalah membuat yang menerima ide itu mengerti. Kalau terlalu banyak yang harus dibaca,
tentu saja dia bingung gitu kan, nggak fokus, gitu nggak fokus ya. Betul. Dan lagi tidak hanya materi, tapi bagaimana cara kita menyampaikan, bagaimana gesture kita, bagaimana vokal kita, itu juga perlu. Selain itu, ya memang itu bukan hal yang mudah ya. Menciptakan percaya diri itu butuh waktu. Mungkin nggak 1-2 hari, sebulan 2 bulan juga mungkin perlu waktu. Tapi berdasarkan pengalaman pribadi saya, kalau pengalaman pribadi saya adalah seorang introvert. Namun alhamdulillah, ya dengan kemauan bisa mengubah diri, bisa untuk berbicara di muka umum, ya public speaking itu akhirnya bisa. Nah, itulah yang akan kami sampaikan nanti, trik-triknya apa, bagaimana mulai menyusun materi sampai dengan berbicara di muka umum. Itu yang kami sampaikan. Oke, kalau tadi kan dibahas terus ya bahwasanya di universitas itu hanya mengajarkan hard skill saja nih. Kira-kira peran apa sih yang harus dimiliki universitas agar menyiapkan mahasiswanya ini siap kerja? Mungkin dari Pak Alugoro. Baik ya, jadi yang pertama adalah perguruan tinggi seharusnya menjadi jembatan untuk berhubungan dengan industri. Artinya perguruan tinggi tidak hanya menjadi menara gading. Dosen-dosen harus aktif untuk bersinergi dengan pelaku-pelaku industri. Sebaliknya juga pelaku-pelaku industri juga harus memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi, kepada dosen, kepada mahasiswa untuk melakukan riset bersama, untuk melakukan magang di perusahaan, sehingga para mahasiswa itu sejak dini sudah aware bagaimana sih sebenarnya bekerja di perusahaan, bagaimana budaya perusahaan, bagaimana disiplinnya sebuah perusahaan dan lain sebagainya. Nah, eksposur dari tenaga pengajar, dari para mahasiswa bekerja di dunia industri, meskipun itu hanya magang atau melakukan riset bersama, itu sangat membantu kesiapan nanti para mahasiswa pada saat dia lulus untuk bisa masuk ke dunia industri. Oke, kalau dari Pak Amirul nih, kira-kira apa sih Pak yang dilirik gitu dari alumni atau lulusan mahasiswa ketika mengapply sebuah perusahaan? Apakah harus ada ciri khususnya kah? Atau harus punya sesuatunya kah? Seperti itu Pak. Oke. Selain tadi hard skill sudah kita bicarakan. Betul. Soft skill sudah kita bicarakan. Hard skill juga perlu kita pertajamnya. Tapi saya tidak bicara mengenai hard skill yang ada di kampus-kampus ya. Tapi hard skill yang memang umumnya diperlukan semua perusahaan perlu. Bahkan ya saya bicara mengenai digital literasi ya. Itu seakan-akan kan bayangan kita hanya untuk orang teknik ya. Betul. Tapi enggak. Bahkan orang marketing ya, orang sales, orang SDM, orang keuangan, semua perlu digital literacy. Dan dari pengalaman mereka itu, kalau misalkan sederhananya aja Excel gitu ya. Excel itu pada saat mereka kan sebetulnya dari kuliah udah biasa pakai Excel. Namun pada saat masuk ke dunia kerja, pada saat kita mau meminta mereka membuat suatu analisis, membuat laporan, satu yang disampaikan pada saat presentasi yang muncul adalah data mentah. Itu yang bagi kita ya gini lagi, kita harus ngajarin. Kadang-kadang lucu seorang direktur ngajarin anak kecil untuk belajar Excel. Apa sih yang perlu dilakukan? Nah, inilah dia. Bagaimana kita berikan nanti tips-tips yang sering dipakai, yang mudah, yang akan membuat atasan itu senang. Kalau atasan senang, dengan sendirinya karir Anda diperhatikan, gitu kan? Itu satu Excel. Contoh lain mungkin ya sekarang kalau anak-anak sekarang yang namanya TikTok, IG udah biasa gitu ya. Saya nggak bahas itu. Tapi yang baru sekarang adalah AI. Nah, AI ini saya lihat
Saya kebetulan juga ngajar ya di beberapa perguruan tinggi. Mereka saya bebaskan untuk menggunakan AI. Mereka juga mahasiswa semester akhir. Tapi pada saat menggunakan AI, mereka itu ternyata gagal. Ternyata tidak menggunakan dengan benar. Sehingga pada saat saya memberikan tugas, kok nggak nyambung ya? Nah itulah kenapa digital literacy itu sangat penting, bukan hanya sekedar IG, TikTok. Ya, buat teman-teman yang biasa menggunakan TikTok, mari kita belajar yang tingkatannya lebih tinggi. AI. AI. Kalau untuk Pak Alugoro nih, gimana sih Pak cara mahasiswa supaya bisa mempersiapkan diri agar lebih siap nih masuk ke dunia kerja? Sebenarnya tadi sudah saya sebutkan ya bahwa selain dia harus punya pengetahuan yang baik, artinya IPK juga jangan jelek-jelek amat ya, karena sekarang hampir semua lowongan pekerjaan itu syaratnya IPK itu minimal 3 ya, minimal 3 atau 2,75. Artinya dia jangan terlalu jelek-jelek amat. Yang kedua adalah dia mengasah kemampuan soft skill. Tadi ikut organisasi, panitia, kalau ada panitia seminar dia ikut, kegiatan-kegiatan ekstra di dalam kampus maupun di luar kampus, itu akan mengasah kemampuan soft skill, kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain, pengambilan keputusan, kepercayaan diri, semangat untuk pantang menyerah, kemudian inovatif dan lain sebagainya itu akan muncul. Nah kalau belajar terus itu ya nanti menjadi kutu buku dan tidak bisa bergaul gitu ya. Dan tadi sudah saya sebutkan bahwa kesuksesan karir seseorang itu 80%, 80% dari kesuksesan dia itu dari soft skill bukan hard skill. Jadi dan harus juga terus mengupdate pengetahuan-pengetahuan terkini ya, jangan kuper tadi digital, AI dan sebagainya. Saya sendiri juga meskipun dari sisi usia mungkin sudah generasi kolonial ya, Gen X ya, tapi pakai AI, pakai Canva, pakai PPT, AI segala macam, pakai CapCut itu udah biasa. Bahkan saya punya akun TikTok, punya Instagram dan lain sebagainya. Jadi kalau hari ini nanti pada waktu tes rekrutmen itu dia tidak punya akun Instagram atau TikTok, mendingan saya coret gitu ya. Artinya dia nggak mengikuti perkembangan zaman gitu. Kemudian yang kedua, dia harus hati-hati juga dalam penggunaan media sosial. Sekarang rekrutmen itu perusahaan-perusahaan melihat konten dari media sosial dia yang dipergunakan gitu ya, untuk apa gitu. Dia lebih ke arah positif atau isinya negatif melulu. Jadi saya sarankan jangan pernah mengeluh itu ditulis di sosial media. Kelihatan cemen sekali. Kita butuh calon karyawan itu yang strong, yang kuat. Jadi jangan bilang pusing itu diupload di story atau diupload di Instagram gitu ya. Jangan. Justru kita harus menampilkan branding yang kuat. Istilahnya personal branding ya. Betul. Jadi sebagai seorang personal yang tangguh, yang kuat, kreatif. Nah itu yang justru di-upload menjadi konten-konten medsos kita, bukan isinya mengeluh atau mengkritik kepada kampus, mengkritik pemerintah. Wah itu pasti sudah dicoret itu pasti. Jadi hati-hati dalam penggunaan media sosial karena itu menunjukkan brand kita sebagai seorang pribadi gitu. Berarti benar-benar dipantau nih apa ya buat seorang yang melamar gitu. Iya, sosial medianya, biasanya di dalam gitu. CV harus menuliskan alamat media sosial, Facebook, Instagram, X, TikTok dan sebagainya gitu. Di situ kita nanti akan menganalisa ini pribadi yang seperti apa gitu. Pribadi yang sportif kan kelihatan ya, dia suka lari, sekarang lagi hype-nya lari atau pedal dan lain sebagainya, kelihatan gitu ya. Kalau nggak ada kegiatannya sama sekali sport, kita melihat ini orang ini ngapain aja gitu kan. Terus isinya mengeluh terus kan, protes, mengeluh, wah ini udahlah gitu ya, gitu Mbak. Gak dilirik pasti itu ya Pak? Gak dilirik gitu. Gak dilirik. Kalau misalkan, kan tadi salah satunya adalah harus punya kegiatan lain gitu ya, aktif juga di media sosial. Kalau misalnya untuk Pak Amirul nih,
gimana sih Pak cara fresh graduate itu percaya diri gitu loh Pak di depan umum, entah itu misalkan ketemu dengan atasan, presentasi gitu kan, proyeknya seperti apa, sebesar apa, itu gimana sih Pak supaya milikin PD-nya gitu loh. Ya, tadi sebenarnya sudah saya singgung pada saat sebelumnya ya. Satu, misalkan kita bisa latihan yang paling sederhana nih, sendiri. Kita bisa di depan cermin. Materi udah kita siapin, materi di depan cermin. Itu yang paling sederhana. Itu bisa dilakukan oleh mahasiswa sekalipun. Tapi mau melatih diri. Yang kedua, ya kita role play lah gitu ya. Role play dengan teman mungkin cuma 2 orang, 3 orang, pura-pura untuk di depan, berlatih di depan audiens gitu kan. Dan itu sangat membantu. Bagaimana dia menggunakan tools-tools yang ada gitu kan. Nah nanti kalau sudah lama terbangun. Ya terus terang pengalaman saya pribadi pada saat pertama kali presentasi di depan direksi. Itu gemeter tangan. Saya ingat bener itu bagaimana tangan saya gemeter gitu kan. Tapi setelah sekian lama ya biasa kita menghadapi seluruh perusahaan gitu ya yang ngumpul bareng, ya bisa aja kita bagaimana memberi semangat, bisa gitu. Berarti menjadi karyawan yang mempunyai public speaking yang bagus itu bakalan lebih baik ya Pak ya perjalanan karirnya gitu. Apakah akan lebih dilirik gitu oleh perusahaan ketika dia nge-lead atau misalkan? Kalau menurut saya sangat bagus. Penting ya, bahkan saya advice kepada para karyawan saya. Kalau ikut meeting itu harus ngomong sesuatu. Jangan diem aja. Kalau Anda ikut rapat tapi diem aja, mendingan di luar, saya bilang. Udah gak usah ikut rapat. Artinya apa? Karyawan harus memberikan kontribusi yang positif pada saat ikut meeting. Nah sebenarnya pada saat dia ngomong, atasan itu ngeliat kualitas omongannya itu seperti apa. Apa isinya atau apa usulan-usulannya bagi kemajuan perusahaan. Disitulah kami sebagai atasan akan lihat, oh anak ini potensial besar, idenya bagus, kreatif bagi kemajuan perusahaan. Nah kalau pinter tapi diem aja, tadi yang saya bilang pinter kutu buku. Selama di kampus dia tidak ikut organisasi, nggak ikut aktivitas, panitia, segala macam. Nah kalau dia ikut organisasi, ikut kepanitiaan seminar, kepanitiaan apapun lah ya, di situ dia belajar tuh. Sebagai ketua panitia kan pasti dia harus memberikan sambutan, Mbak. Iya kan? Nah, pada saat dia memberikan sambutan itulah dia akan belajar public speaking, PD-nya juga keluar, kreativitas dan lain sebagainya. Gitu, Mbak. Kalau untuk Pak Amirul ini kan tadi sempat disinggung tentang digital literasi ya. Selain Excel mungkin ada nggak sih Pak yang kita sebagai pelamar gitu mempunyai suatu keterampilan gitu dalam bidang digitalnya? Presentasi ya, artinya tadi membuat materi presentasi yang menarik itu kan tidak sekedar kita presentasi itu membaca tulisan, bukan kan? Nah, presentasi bagaimana kita membuat gambar yang indah, bagaimana kita memasukkan suatu intro yang bagus yang membuat menarik. Ya seperti kalau kata pelawak itu, kalau 5 menit pertama penonton tidak ketawa, hancurlah show dia. Ini juga sama. Kalau kita presentasi pertama itu audiens gak ada yang memperhatikan kita, selesai sudah mereka gak akan perhatian. Jadi yang pertama kali 30 detik pertama buatlah menarik. Paling lama 1 menit orang sudah merhatikan ke Anda. Tapi itu artinya Anda membuat presentasi yang menarik. Itu salah satu ya. Ada Canva, ada PowerPoint. Tapi nggak sekedar seperti biasa PowerPoint, Canva biasa kan. Ada cara-cara tertentu. Iya. Apalagi digabung sekarang Canva sudah memiliki kemampuan AI juga. Iya, sekarang udah ada generate AI-nya. Tapi tetap hati-hati ya. Bahwa AI itu harus digunakan dengan benar, dengan hati-hati. Karena kalau kita nggak menggunakan AI dengan benar, AI itu tergantung dengan pertanyaan yang kita berikan, promnya yang kita berikan. Kalau kita tahapan promnya nggak benar, terus kemudian kita nggak melakukan checking, rechecking, ya kita yang ditelan oleh AI. Bukan kita mengambil untung dari AI.
Berarti AI ini sangat amat digunakan sekali ya Pak ya, dalam perusahaan-perusahaan yang sekarang gitu. Iya, paling tidak untuk membantu mempercepat, misalkan nih mau membuat materi untuk marketing, membuat baliho, itu sangat mempermudah kita menyusun meskipun kita masih perhalus dengan apa keinginan kita. Bahkan termasuk dengan Excel ya, kita berikan Excel kemudian minta dia untuk melakukan analisis, dia juga bisa membantu. Tapi memang tetap materi kita sendiri, kemampuan kita sendiri tentang Excel harus muncul dulu. Ya. Terus selain itu mungkin ada teknologi-teknologi baru yang terutama teknik sih ya, terutama teknik. Ilmu ngomongin di digital ya, yang saya lihat antara pengajaran teknik di perguruan tinggi dengan implementasinya di perusahaan, di industri itu cukup jauh. Jadi memang biasanya nih lulusan perguruan tinggi itu saya bilang siap training, bukan siap kerja. Nah itu makanya kita supaya siap trainingnya di perusahaan itu nggak terlalu lama, ya kita bantu untuk mereka lebih cepat sehingga begitu masuk perusahaan ketika kerja langsung gitu. Terus juga menarik sih pasti tentang banyak yang bilang yang penting punya relasi nih untuk Pak Alugoro dan juga Pak Amirul nih. Mungkin dimulai dulu dari Pak Alugoro, apakah betul dengan statement dengan yang penting punya relasi ketika kita mengapply sebuah pekerjaan gitu ya? Karena kan sekarang banyak yang bilang orang dalam dan segala macam ya. Mungkin tanggapan dari Pak Alugoro seperti apa Pak? Sangat penting sekali ya yang namanya network atau relasi ya. Tidak hanya mencari pekerjaan, bisnis pun juga sangat penting ya. Karena dengan punya banyak relasi, punya banyak kenalan itu, kita bisa dibukakan pintu. Ya, seperti karena kita punya teman banyak kan, kalau kita merasa ada yang perlu dibantu kan kita tinggal hubungi, telepon dan lain sebagainya. Tapi kalau kita di kampus hanya belajar saja, nggak punya banyak teman kan, akhirnya susah ya. Ini saya punya teman, punya karyawan yang sekolahnya di Inggris. Ini hal yang nyata ya, kisah nyata ini. Lulusan Inggris S1 dan kerja di tempat kami. Pada saat dia kehilangan kunci kamarnya, itu bukan minta tolong ke temannya, telepon ke ibunya yang ada di Indonesia, luar kota. Itu ibunya datang jauh-jauh. Padahal teman sebelah-sebelahnya mungkin kalau dia minta tolong, saking kutu bukunya, saking nggak bisa bergaul, yang dia kenal hanya ibunya saja gitu. Jadi network itu sangat penting karena dengan network kita bisa bukakan pintu. Namun demikian, setelah kita masuk, kompetensi kita itu juga lebih utama, lebih penting. Karena dari setelah dibukakan kan kita dilihat kan oleh orang, dilihat oleh pemilik perusahaan dan lain sebagainya. Dari situlah kompetensi kita sangat berperan, apakah kita bisa diterima atau tidak, baik yang hard skill maupun soft skill. Dan banyak juga lowongan-lowongan pekerjaan itu kadang-kadang tidak diumumkan secara terbuka, dari mulut ke mulut dan lain sebagainya. Kalau kita ikut organisasi, aktif ikut grup WA, ini situ segala macam. Ini misalnya kami sedang mencari mahasiswa magang di kampus Untirta. Kita tidak nempel-nempel, kita hanya bikin poster kecil pakai WA, kita kirim ke ketua jurusan. Ketua jurusan pasti ngirimnya nanti ke grup WA. Grup WA itu mahasiswa. Nah kalau dia nggak ikut grup WA, saking mungkin males lah ngapain grup WA, isinya cuman ngerumpi doang atau apa gitu. Nah kadang-kadang karena dia nggak ikut grup WA, dia nggak membaca tuh ada lowongan untuk magang gitu. Nah ini case-nya sama. Kemudian yang lain hal adalah pada saat kami melakukan penilaian hasil rekrutmen, itu suka ngeliat in case hasilnya antara A si B itu hasilnya sama. Nah kita akan milih orang yang
kita kenal. Pertimbangannya adalah Pertimbangannya, yang dikenal gitu ya. Tapi ini case-nya ya, sama-sama, skillnya sama lah. Dari sisi penilaiannya sama ya, sama. Tentunya kita akan milih orang yang kita kenal, gitu. Nah nanti di dalam bekerja pun juga mencari network itu terus dilakukan. Kalau boleh saya mengatakan ya, kalau di dalam Islam kan kita diminta untuk ini silaturahmi kan. Silaturahmi itu kan sebenarnya mencari network. Jadi tidak hanya mencari tapi memaintain. Nah kadang-kadang kita lupa memaintain. Menjaga hubungan. Menjaga. Just say hello tiap pagi. Gantian aja kalau kita punya ratusan temen ya just say hello. Tiap pagi berapa 10 orang dan lain sebagainya. Siapa tahu dari situ ada rezeki atau peluang usaha atau peluang kesempatan karir dan lain sebagainya. Nah jadi tidak hanya mencari network tapi menjaga network supaya tidak hilang. Dan kita mendapatkan informasi yang banyak terkait dengan dunia kerja, dunia bisnis dan lain sebagainya. Kalau dari Pak Amirul nih gimana nih Pak tentang relasi ini? Oke, saya pernah diberi nasihat oleh seseorang yang sekarang menjadi wakil menteri. Dia bilang, kalau kamu mau berinvestasi, yang utama adalah 3 investasi. Bukan investasi keuangan di antara 3 ini. Yang pertama adalah investasi intelektual. Intelektual. Ya, artinya nomor 1 dia investasi intelektual. Jadi kemanapun kamu pergi, bahwa 3 investasi ini harus terjaga. Yang kedua, investasi untuk akhirat. Percaya atau tidak, kita investasi akhirat, kita sudah mendapat rewardnya itu di dunia. Itu pengalaman saya pribadi. Yang ketiga, investasi pertemanan atau networking atau relasi. Tadi sudah disampaikan banyak sama Pak Alu bahwa memang pertemanan itu harus kita cari dan kita jaga. Caranya macam-macam, bisa lewat olahraga. Bisa kalau anak muda kali nongkrong kali ya. Nongkrong. Ya. Main game bisa game. Gitu kan, sama-sama main game. Kadang-kadang nih ya ketemu dengan yang tidak sengaja. Yang kita terkaget-kaget, temen cuma tadinya main tenis atau main padel gitu ya. Ternyata ini petinggi di sebuah perusahaan. Apalagi kalau kerja jadi sales, wis itu namanya networking nomor 1. Ya, bukan lagi intelektualnya menjadi pengetahuannya menjadi nomor 2, tapi networking nomor 1. Pasti ya, poin paling penting ya relasi gitu ya. Kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. Dari Pak Alugoro dan juga Pak Amirul, tips buat para lulusan yang sedang cari kerja nih, tips-tipsnya mungkin boleh disampaikan kepada teman-teman. Saya dulu ya. Silakan. Oke. Bagi teman-teman ya yang akan segera masuk di dunia kerja, baru lulus, selain mempersiapkan kurikulum vitae, CV, ya CV-nya jangan yang biasa-biasa saja. Ya. CV untuk tiap perusahaan jangan copy paste. Sebelum mengirimkan CV ke suatu perusahaan, pelajari dulu perusahaan itu. Posisi yang ingin diambil itu apa? Pelajari, buatlah CV-nya itu mengarah ke posisi tersebut. Kalaupun CV-nya begitu-begitu aja, yang mengarah itu dipertaruh di tempat yang paling atas, sehingga dia dibaca terlebih dahulu. Enggak biasa-biasa saja kan, berikan sentuhannya khusus. Satu dari sisi CV, artinya kita tailor sedemikian rupa sehingga menarik untuk dibaca. Biar ciamik gitu. Gitu kan. Yang kedua, pada saat datang interview Anda harus percaya diri. Dari cara berjalan, pakaian, pakai sepatu wangi atau enggak, itu diperhatikan oleh interviewer. Cara salaman,
salaman lemes ya. Udah enggak seneng ya. Tapi juga kita harus jangan over PD juga gitu ya. Kadang-kadang ada yang over PD, ada yang mengandalkan relasi itu, juga jangan mengandalkan relasi pada saat interview. Coret langsung. Ya. Yang disampaikan adalah kompetensi Anda untuk posisi yang akan dituju. Kemudian nanti pada saat sudah mulai kerja, beradaptasi. Ya. Saya simpulkan lagi tadi, beradaptasi karena kita dari yang biasanya lingkungan yang homogen, isinya mahasiswa, teman sejawat, bahasanya sama. Begitu masuk perguruan tinggi, masuk dunia kerja, kita ketemu dengan level yang tinggi, dengan pengetahuan yang berbeda. Kita harus mampu bekerja di dalam tim. Kita harus mampu berkomunikasi dengan teman-teman yang berbeda culture. Saya kira itu dari saya. Silakan. Dari Pak Alun. Baik, dari pengalaman saya bekerja 30 tahun di perusahaan dan memimpin berbagai macam perusahaan, memang masalah utama yang tadi saya sampaikan adalah kesenjangan ya antara kualitas lulusan perguruan tinggi dengan tuntutan industri. Dan kita juga sudah berdiskusi dengan Pak Rektor dan juga dengan Kepala BPU Pak Eri. Untirta akan menyiapkan program yang membuat alumni Untirta itu tidak hanya siap bekerja, tapi yang penting adalah yang pertama siap untuk bersaing, memenangkan peluang-peluang kerja, di mana peluang bekerja itu sekarang kan semakin susah ya, lulusan juga semakin banyak. Nah, Pak Rektor, Pak Eri juga akan membuat program bagaimana lulusan-lulusan Untirta itu siap untuk memenangkan pertarungan di dalam istilahnya perang di dalam mencari dunia pekerjaan, mencari pekerjaan. Ini kami sebut sebagai ready to win. Ready to win. Nah, kami dari Asanesia Consulting juga akan mensupport tidak hanya ready to win tapi ready to work, Mbak. Jadi dia siap untuk bekerja. Jadi nanti kami bekerja sama dengan Untirta akan melakukan assessment kepada para alumni-alumni, di mana materi assessmentnya itu sama persis dengan pada waktu dia rekrutmen di dunia kerja. Jadi dia sudah kayak mengetahui sebenarnya kisi-kisi ujian rekrutmen itu seperti apa, gitu ya. Ada tes macam-macam, ada tes tentang IQ, ada kepribadian, macam-macam lah ya itu. Nanti akan kami ajarkan, akan kami berikan. Dan nanti untuk yang lulus, itu berarti sebenarnya dia sudah memenuhi kualifikasi sebagai seorang employee. Dia sudah diterima. Nah, supaya dia ready to work, kami akan memberikan berbagai macam training dan pelatihan, induction course, yang menyiapkan dia pada waktu direkrut oleh perusahaan, dia langsung siap bekerja. Langsung dipencet on itu langsung siap bekerja. Misalnya kami akan memberikan pelatihan mengenai etika dan budaya perusahaan, ya, peraturan-peraturan perusahaan, keselamatan kerja supaya dia kalau bekerja tidak terjadi kecelakaan, keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian bahasa Inggris, English for business. Mungkin Mbak juga mengetahui bahwa investasi di Banten itu sekarang sudah banyak investasi asing ya. Ada Korea, ada Jepang, ada China sekarang ini, di mana kemampuan bahasa Inggris itu sangat dibutuhkan. Jadi kami juga akan menyiapkan bagaimana presentasi menggunakan bahasa Inggris, berkomunikasi, negosiasi, leading a meeting, kayak kita meeting ini pakai bahasa Inggris dan lain sebagainya, membuat paper, email pakai bahasa Inggris, ya email itu juga ada etikanya tuh, bikin email pakai bahasa Inggris dan lain sebagainya. Kami akan memberikan pengajaran seperti itu sampai misalkan manajemen waktu dan lain sebagainya. Mungkin nanti Pak Amirul juga bisa menambahkan materi-materi yang kita ajarkan sehingga ini durasi sekitar 3 bulan. Programnya kami sebut sebagai ready to win dan ready to work selama 3 bulan. Sehingga insya Allah program yang digagas oleh Pak Rektor ini bisa
mempersiapkan alumni-alumni Untirta siap bekerja tidak hanya di Banten tapi di seluruh Indonesia, tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Karena kemampuan bahasa Inggrisnya juga pasti bagus kan ini. Iya. Dan kami juga akan mengajarkan juga bagaimana memahami perbedaan budaya khususnya dengan budaya-budaya asing. Korea, Jepang, Cina dan lain sebagainya. Jadi ini program yang sangat bagus di tengah persaingan mencari pekerjaan yang sangat ketat dan insya Allah kemampuan lulusan Untirta ini menurut saya bisa sangat unggul dibandingkan dengan universitas yang ada di Indonesia. Training ini kira-kira dibuka kapan nih? Apakah Insya Allah pada saat wisuda nanti di akhir bulan Agustus akan di launching, kemudian dimulai dari assessment dan juga diikuti dengan pelatihan-pelatihan training selama 3 bulan. Dan kami juga tadi saya lupa, kami akan menyiapkan industrinya. Jadi maksudnya kami akan berhubungan juga dengan industri yang sedang mencari pekerjaan. Jadi kami akan mendata industri-industri yang ada khususnya di Banten yang sedang investasi atau membutuhkan tenaga kerja baru. Nah, kami akan menjadi jembatan antara lulusan yang sudah kami didik ini tadi akan kita salurkan kepada perusahaan-perusahaan di Cilegon, Banten yang sedang membutuhkan banyak karyawan baru. Sehingga si perusahaan pun juga nggak perlu lagi repot-repot rekrutmen, ngajari lah sebagainya, langsung siap bekerja. Langsung disalurkan gitu ya. Kalau saya sih melihatnya bahwa BPU khususnya Untirta di Kementerian itu bahwa kita mau bahwa lulusan kita itu adalah berdampak. Ya, artinya bahwa kementeriannya sekarang kemudian kan memang harus berdampak begitu ya. Alumni kita mau berdampak mewarnai semua industri gitu ya, sehingga industri itu dampak lulusan-lulusan kita terhadap industri yang ada di Banten dan ada yang seluruh Indonesia. Mudah-mudahan dengan program ini betul-betul lulusan kita memang berkompeten dan berdampak untuk perkembangan di industri. Itu sih kira-kira. Jadi berdampak langsung. Ya, betul. Program kita memang program berdampak. Statementnya dari Pak Heri menutup podcast kita hari ini. Udah banyak banget insight yang udah kita dapat nih terkait persiapan ke dunia kerja. Bahkan nanti akan ada trainingnya buat para teman-teman alumni dari Untirta di launching mulai dari tanggal 31 Agustus ya, karena wisudanya di tanggal 31 Agustus. Terima kasih banyak untuk Pak Algoro, Pak Amirul dan juga Pak Heri. Mungkin sebelum kita tutup jangan lupa tadi BPU menyala Untirta Jawa. Oke, sekali lagi. Oke, boleh dilihat ke tengah. 1, 2, 3. BPU menyala Untirta Jawa. Oke, yeay. Ibu masih